Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dian Kurnia, spesialis bedah konsultan onkologi. Kanker payudara merupakan suatu abnormalitas dari sel yang berada di payudara yang terjadi sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak pada seharusnya, dan inilah yang menyebabkan sel-sel tersebut bertumbuh menjadi abnormal dan cepat sekali untuk membesar. Nah, kanker ini yang paling yang sulit kita kendalikan adalah kemampuannya untuk mengalami penjalaran atau mengalami metastasis. Kanker payudara merupakan kanker terbanyak di dunia, baik untuk laki-laki dan perempuan. Jumlahnya sangat banyak, di Indonesia mencapai 68 ribuan kasus, dan angka ini menjadi angka yang tertinggi untuk kasus kanker yang ada, dan juga menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi, yaitu 22.000 jiwa pada tahun 2020. Banyak sekali penyebab yang bisa menjadi faktor risiko menjadi kanker payudara. Yang pertama, kebanyakan terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Yang kedua, karena gaya hidup yang tidak baik. Yang ketiga, banyak kaitan dengan hormonal, yaitu menstruasinya terlalu dini, menopause yang terlalu lama, atau penggunaan kontrasepsi oral yang terlalu lama. Kemudian juga adanya paparan dari sinar radiasi, dan selain itu juga ada faktor dari internal seperti kerentanan genetik yang bisa menyebabkan mudah untuk terjadi kanker. Keluhan yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien untuk payudara adalah adanya benjolan. Tapi Bapak Ibu nggak usah takut, karena sebenarnya 80% dari benjolan yang ada di payudara adalah benjolan jinak. Hanya 20% yang merupakan benjolan ganas. Sehingga langkah terpenting kita adalah apabila menemukan adanya benjolan, sebaiknya lakukan pemeriksaan kepada para medis sehingga kita dapat mengetahui apakah benjolan ini merupakan benjolan jinak ataupun benjolan ganas. Cara paling baik untuk melakukan pengobatan kanker payudara adalah ditemukan sedini mungkin. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya secara sendiri, secara individual, dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau yang seiring dikenal dengan sadari. Sadari sebaiknya dilakukan secara rutin oleh ibu-ibu untuk bisa mengenali bagaimana karakter payudara. Sadari ini sebaiknya dilakukan pada hari ke-7 dari menstruasi awal, sehingga kita bisa menemukan adanya benjolan yang tidak normal pada saat payudara dalam kondisi yang sangat baik. Setelah melakukan sadari, langkah selanjutnya adalah harus dilakukan pemeriksaan payudara kepada para medis atau yang kita kenal sebagai sadanis. Langkah inilah sebenarnya yang menjadi paling krusial untuk sedapat mungkin kanker payudara ini dapat dideteksi sedini. Belum ada penelitian yang menyatakan MSG merupakan menjadi salah satu penyebab untuk terjadinya timbulnya kanker payudara. Tapi tetap saja kanker itu terjadi karena adanya perubahan genetik yang ada, yang disebabkan adanya faktor-faktor dari luar, terutama baik itu makanan yang tidak sehat, salah satunya adalah MSG yang sebaiknya bisa kita cegah untuk digunakan secara berlebihan. Selain itu juga ada faktor lain seperti infeksi, seperti radiasi, dan ini sangat bisa membuat sel-sel itu berubah sifat menjadi suatu sel yang bersifat kanker. Untuk mencegah terjadinya kanker payudara,
sebaiknya kita lakukan pola hidup cerdik, di mana kita harus melakukan cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin olahraga. Keempat, diet yang seimbang dan sehat. Yang kelima adalah istirahat yang cukup dan kelola stres. Dengan kita melakukan pola hidup cerdik ini, mudah-mudahan kita akan terhindar dari penyakit kanker. Salam sehat untuk semuanya.